Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah tentang seorang sahabat yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris. Nah, dia adalah sepupu dekat Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Al-Haris, sedangkan Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, adalah saudara kandung dari Al-Haris dari keturunan Abdul Muttalib. Nah, Abu Sufyan juga merupakan saudara sesusuan Nabi karena sama-sama disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Lebih dari itu, dia adalah sahabat kental Nabi yang amat mirip dengan beliau. Nah, banyak orang mengira bahwa Abu Sufyan lebih pantas untuk menjadi orang yang pertama menyambut seruan Rasulullah dan menjadi orang pertama yang mengikuti jejak langkah beliau. Akan tetapi, hal yang terjadi sebenarnya berbeda dari kebanyakan dugaan orang. Karena pada saat Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan dan memberi peringatan kepada keluarga besarnya, maka timbullah api kebencian di hati Abu Sufyan terhadap Rasulullah. Maka berubahlah persahabatan di antara keduanya. Nah, pada saat Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, Abu Sufyan saat itu adalah orang penunggang kuda terkenal di kalangan bangsa Quraisy. Ia juga merupakan salah seorang penyair Quraisy yang ternama. Oleh karenanya, pedang dan lisannya ia jadikan senjata untuk menyerang Rasulullah SAW. Ia juga menggunakan segala kemampuannya untuk melakukan penindasan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Tidak ada peperangan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy terhadap Nabi kecuali Abu Sufyan yang menjadi penyulutnya. Tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin kecuali Abu Sufyan memiliki peran penting dalam hal tersebut. Nah, Abu Sufyan telah menggunakan kemampuan syairnya lewat lisannya untuk menghina Nabi Muhammad. Ia mengatakan tentang diri Nabi Muhammad sebuah ucapan yang amat keji dan menyakitkan. Nah, permusuhan Abu Sufyan kepada Rasulullah berlangsung lama hingga sekitar 20 tahun. Nah, selama masa itu ia tidak pernah ketinggalan dalam melakukan makar terhadap Rasulullah, dan ia juga tidak pernah ketinggalan dalam melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin. Ia bangga dengan perbuatan yang ia lakukan kepada kaum muslimin. Nah, sebelum terjadinya penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan menerima surat dari Rasulullah agar ia mau masuk Islam. Kisah masuknya Abu Sufyan ke dalam agama Islam merupakan sebuah kisah menarik yang sering terdapat dalam kitab-kitab sirah dan buku-buku sejarah. Abu Sufyan berkata, saat Islam sudah berjaya dan mantap dan banyak kabar berita yang menceritakan bahwa Rasulullah sedang menuju Mekah untuk menaklukkannya, maka aku merasa bumi menjadi sempit bagi diriku. Aku bertanya dalam diri, hendak kemana aku pergi? Dan siapa yang akan menemani? Kepada siapa aku akan berlindung? Lalu aku mendatangi istri dan anak-anakku. Aku katakan kepada mereka, bersiaplah kalian untuk pergi dari Mekah, karena Muhammad sebentar lagi akan tiba. Aku pasti akan terbunuh jika kaum muslimin menjumpaiku. Keluargaku berkata, sudah saatnya engkau menyadari bahwa bangsa Arab dan Ajam sudah tunduk kepada Muhammad SAW dan memeluk agamanya, sedangkan engkau masih saja berkeras untuk terus memusuhi, padahal engkau adalah orang yang paling layak untuk mendukung serta menolongnya. Mereka terus-terusan membujukku untuk mau memeluk agama Islam, karena itu adalah agama yang benar. Nah, sejurus kemudian aku berkata kepada budakku yang bernama Mazkur untuk mempersiapkan unta serta kuda. Aku ajak anakku yang bernama Ja'far untuk turut serta. Lalu kami menuju ke arah daerah Abwa, yaitu sebuah tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah. Ada orang yang menyampaikan kepadaku bahwa Muhammad sedang bermukim di sana. Nah, saat itu aku hampir tiba di Abwa. Maka aku menyamar agar tidak ada orang yang mengenaliku lalu membunuhku sebelum aku menjumpai Nabi Muhammad dan menyatakan keislamanku di hadapannya. Aku lalu berjalan kaki kira-kira 1 mil, sedangkan rombongan kaum muslimin berjalan bergerombolan menuju Makkah. Aku menyisi dari jalan mereka karena khawatir ada yang salah, seorang sahabat Muhammad yang mengenaliku. Nah, dalam kondisi tersebut, aku melihat Rasulullah dalam tunggangannya. Maka aku menghadangnya
dan aku berdiri di hadapannya. Aku pun membuka tutup mataku, tutup wajahku. Begitu kedua matanya melihatku dan mengenaliku, lalu Rasulullah berpaling menuju sisi yang lain jalan. Aku pun mengejarnya ke tempat ia berada. Lagi-lagi Rasulullah berpaling ke sisi jalan yang lain dan aku pun mengejarnya lagi. Ia melakukan itu berkali-kali. Nah, tadinya aku tidak ragu saat aku menghadap Rasulullah bahwa beliau dan para sahabatnya akan bergembira dengan keislamanku. Akan tetapi, kaum muslimin saat melihat Rasulullah yang berpaling dariku, mereka juga ikut berpaling. Abu Bakar menjumpaiku, ia juga berpaling dariku. Aku lalu melihat Umar bin Khattab dengan tatapan memelas agar hatinya luluh, namun ia juga lebih keras lagi berpalingnya ketimbang Abu Bakar. Bahkan ada seorang dari suku Ansor yang mencemoohku dan berkata, "Wahai musuh Allah, engkau adalah orang yang pernah menyiksa Muhammad dan para sahabatnya. Engkau sudah memusuhi Nabi dari timur hingga barat." Orang Ansor tadi terus-menerus mencercaku dan melakukannya dengan suara keras, sehingga kaum muslimin memandangku dengan sinis dan senang dengan apa yang aku rasakan. Pada saat itu aku mendapati pamanku Abbas dan aku berlindung kepadanya. Aku berkata, "Wahai paman, aku tadinya berharap bahwa Rasulullah akan senang dengan keislamanku karena aku adalah kerabatnya dan karena aku adalah orang terkemuka di kaumku. Engkau sudah tahu apa sikap beliau terhadapku. Tolonglah engkau berbicara kepada beliau agar beliau ridho kepadaku." Lalu paman berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan berbicara kepadanya tentangmu meski satu kata setelah aku melihat beliau telah berpaling darimu, kecuali bila ada kesempatan untuk melakukannya, maka aku akan menghadap beliau lagi." Wahai paman, lalu kepada siapa engkau hendak menyerahkanku? Aku tidak bisa memberikan apa-apa selain apa yang telah kau dengar. Nah, aku serta-merta menjadi panik dan sedih. Tidak lama setelah itu, aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib dan aku pun mengadukan permasalahanku kepadanya. Ia pun mengatakan hal yang sama sebagaimana yang telah dikatakan pamanku Abbas. Pada saat itu aku kembali kepada pamanku Abbas dan berkata, "Wahai paman, jika engkau tidak mampu untuk membujuk Rasulullah untuk diriku, maka dapatkah engkau menghentikan orang yang terus-menerus mencerca dan menghinaku serta mengajak orang untuk melakukan hal yang sama?" Abbas berkata, "Tunjukkan ciri-cirinya." Aku pun menunjukkannya. Abbas berkata, "Dia adalah Nuaiman bin Al-Harith An-Najari." Ia pun menemui Nuaiman dan berkata, "Wahai Nuaiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah dan keponakanku. Meskipun hari ini Rasulullah benci terhadapnya, namun beliau suatu hari akan ridho kepadanya. Maka hentikanlah cacianmu terhadapnya." Abbas terus membujuknya sehingga Nuaiman rela untuk menghentikan caciannya kepadaku. Dan akhirnya ia berkata, "Setelah ini aku tidak akan menyerangnya lagi." Nah, begitu Rasulullah SAW singgah di Juhfa, aku pun duduk di depan pintu rumahnya. Aku disertai putraku Ja'far yang berdiri. Saat beliau melihatku ketika beliau keluar dari rumah, beliau memalingkan wajahnya dariku. Namun aku tidak berputus asa untuk membuat beliau ridho kepadaku. Aku berusaha agar dapat bisa duduk di depan pintu rumahnya di setiap tempat di mana beliau singgah. Dan aku menyuruh Ja'far berdiri di sampingku. Setiap kali Rasulullah melihatku, ia langsung berpaling dariku. Aku terus-menerus melakukan hal itu dalam masa yang lama. Begitu aku sudah tidak sanggup lagi, aku berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah akan ridho kepadaku, atau aku akan mengajak anakku ini untuk berjalan di muka bumi sehingga kami mati kelaparan atau kehausan. Saat hal itu terdengar Rasulullah SAW, pasti akan kasihan kepadaku." Nah, saat Rasulullah keluar dari kubahnya, beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lembut dari sebelumnya. Aku berharap beliau akan tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke Mekah dan aku berada dalam rombongannya. Beliau kemudian menuju Masjidil Haram dan aku pun berlari di hadapannya agar tidak tertinggal. Pada peristiwa Hunain ini, bangsa Arab berkumpul dengan jumlah pasukan yang amat besar untuk memerangi Rasulullah dan belum pernah mereka sedemikian banyaknya. Mereka mempersiapkan persenjataan yang belum pernah selengkap saat itu. Mereka bertekad untuk mengalahkan Islam dan kaum muslimin. Rasulullah lalu berangkat dengan serombongan para sahabatnya
dan aku pun ikut serta dalam rombongan itu. Saat aku melihat pasukan musyrikin yang sedemikian banyaknya, aku berkata, demi Allah, aku akan menebus segala kesalahanku dalam memusuhi Rasulullah, dan beliau pasti akan melihat perjuanganku yang akan membuat Allah dan beliau ridha. Saat kedua pasukan bertemu, kaum musyrikin sepertinya unggul terhadap pasukan muslimin. Maka merasuklah rasa khawatir dan putus asa pada pasukan muslimin. Banyak orang yang berpisah dari komando Rasulullah dan hampir saja kami mengalami kekalahan yang telak. Lalu tiba-tiba Rasulullah tetap tegar di tengah medan laga, di atas bigalnya seolah gunung kokoh. Dengan pedang di tangan, ia mempertahankan dirinya dan orang yang ada di sekelilingnya seperti singa yang menerkam. Pada saat itu aku melompat dari kudaku, aku pecahkan sarung pedang, dan Allah mengetahui bahwa aku rela mati demi Rasulullah. Pamanku Abbas menarik tali bigal Nabi Muhammad SAW dan berdiri di sampingnya, dan aku berdiri di sisi sebelahnya. Di tangan kananku terdapat pedang untuk melindungi Rasulullah, sedangkan tangan kiriku memegang hewan tunggangan beliau. Nah, saat Nabi Muhammad melihat kegigihan perjuanganku, beliau bertanya kepada pamanku Abbas, siapakah ini? Abbas menjawab, dia adalah saudaramu dan sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Haris. Ridhoilah dia, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersabda, aku telah ridho kepadanya dan Allah telah mengampuni permusuhan yang telah ia lakukan kepadaku. Maka hatiku langsung bergembira mendengar Rasulullah telah ridho kepadaku. Aku mencium kakinya yang berada di atas tunggangan. Kemudian ia menoleh ke arahku sambil bersabda, wahai saudaraku, majulah dan bunuhlah. Ucapan Rasulullah mengobarkan semangatku. Maka aku menyerang kaum musyrikin yang menggoncangkan posisi mereka. Nah, kaum muslimin kemudian mengikutiku menyerang mereka, sehingga kami mampu mengusir mereka kira-kira sejauh 1 fasakh, dan kami pun membuat mereka kocar-kacir. Nah, sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan merasakan indahnya keridhaan Rasulullah dan ia bahagia dengan persahabatan beliau. Namun Abu Sufyan tidak pernah mengangkat pandangannya di hadapan beliau dan tidak pernah pandangannya tertuju pada wajah beliau karena merasa malu dengan masa lalunya. Nah, Abu Sufyan selalu menyesali masa-masa kelam yang ia gunakan pada masa jahiliyah karena telah terhalang oleh cahaya Allah, terhalang dari kitabnya. Oleh karenanya, ia senantiasa menghabiskan waktu siang dan malamnya bersama Al-Quran, mempelajari hukum-hukumnya, dan menyerap segala nasihat yang ada di dalamnya. Dia benar-benar telah meninggalkan dunia dan menghadap Allah SWT dengan seluruh anggota badannya. Sehingga pada suatu kesempatan Rasulullah melihat Abu Sufyan masuk ke dalam masjid. Rasulullah lalu bertanya kepada Aisyah, tahukah kamu siapakah orang itu ya Aisyah? Aisyah menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, dia adalah sepupuku Abu Sufyan bin Al-Haris. Perhatikanlah, dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam masjid dan dialah orang yang terakhir keluar. Pandangannya tidak akan berpaling dari gerak langkah sandalnya. Nah, saat Rasulullah kembali ke pangkuan Tuhannya, wafat, Abu Sufyan bersedih atas kematian beliau. Ya, seperti seorang ibu yang menangisi anak tunggalnya yang meninggal. Ia menangisi Rasulullah seperti seorang yang ditinggal mati oleh kekasihnya. Ya, seperti itulah. Pada masa kekhalifahan Umar Al-Faruq, Abu Sufyan merasakan ajalnya telah tiba. Lalu ia menggali kubur dengan tangannya sendiri. 3 hari setelah itu, maka datanglah kematian untuk menjemputnya, seolah seperti sebuah agenda yang telah dijanjikan. Ia kemudian menatap istri, anak, dan seluruh keluarganya, lalu berkata, janganlah kalian menangisiku. Demi Allah, aku tidak pernah berhubungan lagi dengan kesalahan sejak aku masuk Islam. Kemudian pergilah ruhnya yang suci. Umar Al-Faruq melakukan sholat untuknya dan bersedih karena kepergiannya. Dan ini dirasakan oleh para sahabat yang mulia. Mereka semua menganggap kematian Abu Sufyan merupakan sebuah musibah yang terjadi bagi Islam dan kaum muslimin. Itu adalah kisah tentang Abu Sufyan. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.